warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fabiranti Ayu Lestari, Bisrina Hamid, Winda Almasa Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait penggunaan turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan pelajari materi tentang penggunaan turunan. Materi yang pertama yaitu tentang nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat beberapa definisi. Andaikan S adalah domain dari F dan C termasuk di dalamnya, maka yang pertama yaitu Fc adalah nilai maksimum F pada S jika Fc lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang kedua, Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Untuk yang ketiga yaitu Fc merupakan nilai ekstrim F pada S jika Fc nilai maksimum atau minimum. Yang keempat, fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan adalah fungsi objektif. Di sini terdapat grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1 per X. Fungsi Fx pada S sama dengan 0, positif tak hingga, tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum. Perhatikan grafik fungsi berikut. Namun, Fx mempunyai nilai maksimum dan minimum pada S jika S-nya 1 sampai 3. Maka kita ubah F1 sama dengan 1 dan F3 sama dengan 1 per 3. Maka didapat nilai maksimumnya sama dengan 1 dan nilai minimumnya sama dengan 1 per 3. Dan ketika S kita ubah 1,3, satunya interval terbuka dan 3 interval tertutup, maka F tidak mempunyai nilai maksimum, namun mempunyai nilai minimum. F3 sama dengan 1 per 3, berarti nilai minimumnya di X sama dengan 3. Di sini ada contoh soal kedua. Perhatikan grafik fungsi berikut. Grafik fungsi dari F sama dengan Gx. Jika Gx sama dengan X, jika X lebih dari sama dengan 1, S kurang dari sama dengan 2, dan Gx sama dengan X min 2, jika X lebih dari sama dengan 2, S kurang dari sama dengan 3. Maka jika kita gambarkan seperti grafik fungsi di samping. Nah, pada S, jika S sama dengan 1 sampai 3 interval tertutup, maka G tidak mempunyai nilai maksimum, namun mempunyai nilai minimum G2 sama dengan 0. Kenapa tidak mempunyai nilai maksimum? Karena di sini pada grafik fungsi berikut, nilai maksimumnya hanya mendekati 2, tidak pernah mencapai nilai 2. Dan dapat kita buktikan grafik fungsi berikut suatu fungsi yang tidak kontinu. Kenapa tidak kontinu? Karena antara nilai limit kiri dan limit kanan itu berbeda atau tidak sama. Di sini terdapat sebuah teorema untuk menjawab beberapa pertanyaan eksistensi terkait masalah yang muncul, yaitu teorema A, teorema eksistensi maksimum sampai minimum, atau teorema keberadaan maksimum sampai minimum. Jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini terdapat 3 gambar, yaitu titik ujung, titik stasioner, titik singular. Nah, di sini ada titik ujung. Jika intervalnya tertutup dari A sampai B, berarti A dan B merupakan titik ujungnya. Yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti ketika gradiennya mendatar, F aksen X sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular. Titik singular ini ya
itu titik di mana tempat f aksennya tidak ada. Contohnya dalam bentuk jika turunannya itu fungsi rasional atau ada variabel x-nya saja yang menjadi penyebutnya. Jadi ketika penyebutnya 0, berarti kan nilainya nanti tidak terdefinisi, dan disitulah titik singular berada. Untuk lebih jelasnya, kita akan ke contoh soal. Contoh soal pertama, carilah titik kritis dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada interval min setengah, 2. Ingat di sini intervalnya tertutup, jadi kita dapatkan titik ujungnya min setengah dan 2. Dan titik stasionernya 0 dan 1. Dari mana didapat titik stasioner, yaitu dari turunan pertamanya sama dengan 0. Nilai x yang menyebabkan sama dengan 0, maka itulah titik stasionernya. Fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Jika diturunkan menjadi min 6x pangkat 2 plus 6x. Jadi x-nya dapat dikeluarkan, maka didapat 0 dan 1. Sehingga titik kritisnya adalah min setengah, 0, 1, dan 2. Untuk selanjutnya terdapat sebuah teorema. Teorema B atau teorema titik kritis. Andaikan f terdefinisi pada selang I yang memuat titik C, jika fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis, yaitu C berupa salah satu dari berikut. Nah, di sini kan titik C-nya pada selang I. Jika fc adalah nilai ekstrim, syarat dari nilai ekstrim kan dia harus memiliki nilai maksimum dan minimum. Nah, nilai maksimum dan minimum itu kan f-nya berupa suatu titik kritis. Jika suatu titik kritis itu dapat berupa salah satu dari berikut. Yang pertama, titik ujung. Yang kedua, titik stasioner. Dan yang ketiga yaitu titik singular. Soal kedua, carilah nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada interval negatif setengah, 2. Di sini intervalnya tertutup dari contoh soal yang ke-1 tadi, sehingga kita dapatkan titik kritisnya negatif setengah, 0, 1, dan 2. Dan kita bisa menghitung nilai fungsi fx-nya ketika f-nya negatif setengah sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan ke fungsi fx-nya sama dengan negatif 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Ketika f0 sama dengan 0 dan f1 sama dengan 1, f2 sama dengan min 4. Dari nilai-nilai tersebut, kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi, nilai maksimum sama dengan 1 ketika x-nya sama dengan negatif setengah, dan nilai minimumnya sama dengan negatif 4 ketika x-nya sama dengan 2. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke contoh soal ketiga. Lanjut ke soal ketiga, fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3. Kontinu di mana-mana, tentukan nilai maksimum dan minimum pada interval negatif 1,2. Kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. F aksen x sama dengan 2/3x pangkat negatif 1/3. Di sini ada titik singularnya yaitu 0, dan ketika diturunkan f aksen 0-nya tidak terdefinisi. Jadi angka 0 ini merupakan titik kritis, tepatnya titik singular. Dan nilai negatif 1 dan 2 adalah titik ujungnya. Sehingga bisa didapat f negatif 1 sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan fx sama dengan x pangkat 2/3. Dan ketika f0 sama dengan 0, f2 sama dengan 4/3, sekitar 1,59. Jadi didapat nilai maksimumnya
kurang lebih 1,59 dan nilai minimumnya 0 ketika X-nya sama dengan 0. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan dengan materi kemonotonan dan kecekungan suatu fungsi. Yang pertama yaitu definisi. Andaikan F terdefinisi pada selang I, maka yang pertama F dikatakan naik pada selang I apabila untuk setiap XY elemen I dengan X kurang dari Y berlaku Fx kurang dari Fy. Yang kedua, F dikatakan turun pada selang I apabila setiap XY elemen I dengan X kurang dari Y berlaku Fx lebih dari Fy. Jadi kalau misalnya naik itu tandanya kurang, kalau misalnya turun itu tandanya lebih. Yang ketiga yaitu F dikatakan monoton murni pada I jika F naik atau turun pada selang I. Yang selanjutnya yaitu teorema kemonotonan fungsi. Andaikan F kontinu pada selang I dan terdiferensiasi pada setiap titik dalam selang I, maka yang pertama, jika turunan pertama Fx lebih dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F adalah naik pada I. Yang kedua, jika turunan pertama Fx kurang dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F-nya adalah turun pada I. Contoh yang pertama yaitu jika Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 12x plus 7, tentukan selang di mana F naik dan di mana F turun. Penyelesaiannya, syarat F naik yaitu turunan pertama Fx itu lebih dari 0. Lalu fungsi tersebut kita turunkan menjadi 6x kuadrat min 6x min 12, lalu kita faktorkan menjadi 6 dalam kurung x plus 1 dalam kurung x min 2 lebih dari 0. Syarat yang kedua yaitu jika F turun, turunan pertama Fx itu kurang dari 0. Lalu fungsinya kita turunkan menjadi 6x kuadrat min 6x min 12. Kita faktorkan menjadi 6 dalam kurung x plus 1 x min 2 kurang dari 0. Lalu kita periksa tanda turunan pertama dalam selang dan kita telah mendapatkan tandanya. Jadi berdasarkan teorema kemonotonan suatu fungsi didapat F naik pada yang pertama min tak hingga, min 1, yang kedua 2, tak hingga, dan F turun pada min 1,2. Materi selanjutnya yaitu teorema kecekungan fungsi. Andaikan F mempunyai turunan kedua pada I, maka yang pertama, jika turunan kedua Fx lebih dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke atas pada I. Yang kedua, jika turunan kedua Fx kurang dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke bawah pada I. Contoh yang selanjutnya, diketahui Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4,
Tentukan selang di mana F naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Solusinya, jika kita akan mencari F naik dan F turun, maka kita menggunakan turunan pertama. Dan jika kita akan mencari F cekung ke atas dan cekung ke bawah, kita menggunakan turunan kedua. Turunan pertamanya yaitu X kuadrat min 2X min 3, kita faktorkan menjadi X plus 1 X min 3. Lalu turunan keduanya menjadi 2X min 2, kita keluarkan 2-nya, lalu menjadi 2 dalam kurung X min 1. Yang selanjutnya kita periksa tanda nilai turunan pertama dan turunan kedua, sehingga didapat kita berarti membuat 2 garis bilangan untuk memeriksa tandanya, yang turunan pertama sendiri dan turunan kedua sendiri. Di samping itu udah ada gambarnya. Jadi hasilnya, jika F naik pada interval min tak hingga koma min 1 dan interval 3, tak hingga, F turun pada interval min 1,3, F cekung ke atas pada interval 1, tak hingga, dan F cekung ke bawah pada interval min tak hingga, 1. Yang selanjutnya yaitu titik balik atau perubahan kecekungan. Andaikan F continue di C, kita dapat katakan C, FC merupakan suatu titik balik dari grafik F jika F cekung ke atas pada satu titik dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Dapat kita lihat gambar di bawah ini. Di situ ada cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, dari perubahan cekung ke atas dan cekung ke bawah itu yang dinamakan titik baliknya. Contoh selanjutnya yaitu tentukan semua titik balik untuk fx sama dengan X pangkat sepertiga plus 2. Solusinya, fungsi fx itu kita turunkan menjadi turunan pertama yaitu sepertiga X pangkat min 2/3. Turunan pertama kita turunkan lagi menjadi min 2/9 X pangkat min 5/3. Nah, nilai turunan kedua pada fungsi fx tidak pernah 0. Namun, untuk x sama dengan 0 jika fungsi turunan kedua f0 tidak terdefinisi. Setelah diperiksa, dapat dikatakan titik baliknya itu 0,2 karena turunan kedua itu lebih dari 0. Untuk X kurang dari 0 dan turunan kedua kurang dari 0 untuk X lebih dari 0.
Baik, di sini kita akan melanjutkan materi aplikasi turunan tentang nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau untuk nilai maksimum dan minimum di awal itu kita bicara nilai maksimum start global, nilai maksimum global, dan nilai minimum global. Jadi, ketika yang dikatakan nilai maksimum dan nilai minimum tanpa ada kata lukat, dan yang dimaksud adalah nilai maksimum global dan nilai minimum global. Jadi, kalau menyatakan nilai maksimum lokal harus disebutkan nilai maksimum lokal. Kita mulai dari definisi. Andaikan S domain dari F yang mengandung C, maka Fc merupakan nilai maksimum lokal dari F. Jika terdapat sebuah interval AB yang berisi C, sehingga Fc adalah nilai maksimum dari F pada AB irisan S. Fc merupakan nilai minimum lokal dari F jika terdapat sebuah interval AB yang berisi C, sehingga Fc adalah nilai minimum dari F pada AB irisan S. Fc merupakan nilai ekstrim lokal dari F jika merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Lanjut, di sini ada nilai ekstrim global dan nilai ekstrim lokal. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Nilai X dan global dan nilai ekstrim global. Di sini misalkan ada suatu grafik fungsi seperti gambar berikut. Ada nilai maksimum global, ada nilai minimum global, ada nilai maksimum lokal, dan ada nilai minimum global. Nilai maksimum global merupakan nilai yang paling maksimum di antara yang lainnya, sedangkan nilai maksimum lokal adalah nilai yang masuk hanya di sekitarnya saja. Jadi, kalau nilai maksimum global sudah pasti menjadi nilai maksimum lokal. Tapi, kalau nilai maksimum lokal belum tentu menjadi nilai maksimum global. Jadi, kalau global itu secara keseluruhan, kalau lokal itu di sekitarnya saja. Kita lanjut ke teorema uji turunan pertama. Andaikan F kontinu pada selang buka AB yang memuat titik kritis C, jika f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam AC dan f aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam CB, maka Fc adalah nilai maksimum lokal F. Jika f aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam AC dan f aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam CB, maka Fc adalah nilai minimum lokal F. Jika f aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka Fc bukanlah nilai ekstrim lokal F. Lanjut, uji turunan pertama. Jadi, mencari dari sebuah gradien garis satu yang nanti akan ada gambarnya untuk lebih mudah dalam memahami yang kedua, jika f aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam interval AC dan efektif lebih besar 0 untuk semua X dalam interval CT, Fc adalah nilai minimum F jika f aksen X bertanda sama pada kedua pihak dan itu sama-sama positif ataupun negatif, maka Fc bukanlah nilai. Jadi kalau tanda kedua pihak sama, tidak mempunyai nilai atau tidak mempunyai nilai minimum atau nilai tukar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 resi bukti yang pertama. Yang paling kiri sendiri di sana tandanya sama, turunan pertama, baik kurang dari C maupun lebih besar dari C. Kemiringan atau turun pertanyaan pertamanya itu sama-sama positif. Ketika turunan pertama di kedua pihak itu sama, maka dia tidak mempunyai nilai estetik lokal. Jadi Fc bukan nilai ekstrim lokal, bukan nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk gambar yang kedua yaitu
nilai maksimum lokal, dan untuk gambar yang ketiga yaitu tanpa nilai-nilai ekstrim lokal. Langsung saja ke contoh nomor 1. Tentukan nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 pada interval negatif. Solusi: f aksen x sama dengan 2x min 6 sama dengan 2 dalam kurung x min 3. Titik kritis x sama dengan 3 karena f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari 3 dan f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari 3, maka diperoleh nilai minimum lokal f3 sama dengan min 4. Di situ juga sudah dicantumkan grafiknya, bisa kita lihat dan kita pahami bersama. Lanjut ke teorema uji turunan kedua. Andaikan f aksen 1 dan f aksen 2 ada pada setiap titik selang buka AB yang memuat C dan f aksen 1C sama dengan 0. Ada dua kemungkinan. Jika f aksen 2C lebih besar dari 0, fC adalah nilai maksimum lokal f. Jika f aksen 2C kurang dari 0, fC adalah nilai minimum lokal f. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 pada interval negatif dengan menggunakan uji turunan kedua. Solusi: f aksen 1x sama dengan 2x min 6 sama dengan 2 dalam kurung x min 3 dan f aksen 2x sama dengan 2 karena f aksen 1 3 sama dengan 0 dan f aksen 2 3 lebih besar dari 0, maka berdasarkan teorema uji turunan kedua dapat disimpulkan bahwa f3 adalah nilai minimum lokal. Contoh yang ketiga yaitu tentukan nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan 1/3x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x plus 4 dengan menggunakan uji turunan kedua. Solusinya, f aksen 1x sama dengan x pangkat 2 sama dengan 2x min 3 sama dengan dalam kurung x plus 1 dalam kurung x min 3 titik kritisnya yaitu min 1 dan 3. Untuk f aksen kedua x sama dengan 2x min 2 karena f aksen 1 min 1 sama dengan f aksen 3 sama dengan 0 dan f aksen 2 min 1 sama dengan min 4, f aksen 2 3 sama dengan 4, maka berdasarkan teorema uji turunan kedua dapat disimpulkan bahwa f min 1 adalah nilai maksimum lokal dan f3 nilai minimum lokal. Lanjut ke materi yang keempat yaitu penggunaan turunan, lebih banyak masalah maksimum minimum. Ekstrim pada selang terbuka, kita berikan contoh untuk melukiskan prosedur yang sesuai untuk selang terbuka atau setengah terbuka. Ada beberapa langkah-langkah untuk bisa dipakai dalam masalah maksimum minimum terapan. Untuk langkah yang pertama yaitu buat sebuah gambar untuk masalah dan berikan variabel-variabel yang sesuai untuk besaran-besaran kunci. Langkah yang kedua, tuliskan rumus untuk besaran key yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan dalam bentuk variabel-variabel tersebut. Langkah yang ketiga, gunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu dari variabel-variabel ini dan karenanya menyatakan key sebagai fungsi dari satu variabel, misal x. Langkah yang keempat, tentukan himpunan nilai-nilai x yang mungkin biasanya pada sebuah selang. Untuk langkah yang kelima, tentukan titik-titik kritis, titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Paling sering, titik-titik kritis kunci berupa titik-titik stasioner di mana dq atau dx sama dengan 0. Langkah yang keenam, gunakan teori bab ini untuk memutuskan titik kritis mana yang memberikan maksimum atau minimum. Langsung saja ke contoh nomor 1. Cari jika mungkin nilai maksimum dan minimum dari f
X sama dengan X pangkat 4 min 4X pada min tak hingga, tak hingga penyelesaian. F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 min 4 sama dengan 4 dalam kurung X pangkat 3 min 1 sama dengan 4 dalam kurung X min 1 dalam kurung X pangkat 2 plus X plus 1. Karena X pangkat 2 plus X plus 1 sama dengan 0 tidak mempunyai penyelesaian bilangan real atau rumus kuadran, hanya terdapat satu titik kritis yaitu X sama dengan 1. Untuk X kurang dari 1, F aksen X kurang dari 0, sedangkan untuk X lebih dari 1, F aksen X lebih dari 0, kita simpulkan bahwa F1 sama dengan min 3 adalah nilai minimum lokal untuk F. Dan karena F turun di sebelah kiri 1 dan naik di sebelah kanan 1, memang benar merupakan nilai minimum dari F. Fakta-fakta yang dinyatakan di atas menunjukkan bahwa F tidak dapat mempunyai nilai maksimum grafik F diperlihatkan dalam gambar 1. Sekian penjelasan materi dari kami terkait penggunaan turunan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.